Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel untuk petani pemula. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengatasi rumput pada tanaman padi dan juga beberapa merek dagang herbisida atau racun rumput selektif yang biasa dipakai oleh teman-teman petani di lapangan. Apa saja nama merek dagang racun rumput selektif tersebut dan berapa takarannya? Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai. Jangan skip agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Musim tanam padi yang pertama di wilayah Indonesia sudah mulai merata dan petani padi khususnya sangat bersemangat dalam mengolah tanah dan menanam padi di daerahnya masing-masing. Untuk teman-teman petani pemula biasanya itu bingung cara perawatan tanaman padi setelah tanaman padi dipindah tanamkan. Kemarin sudah membahas mengenai hama dan penyakit tanaman padi dan berikut obat-obatannya. Dan sekarang akan dibahas yaitu cara perawatan tanaman padi bebas rumput atau bebas gulma agar tanaman padi bisa tumbuh sehat dan tumbuh subur sehingga panen maksimal. Untuk teman-teman petani yang masih pemula dalam menanam padi harus mengetahui apa arti gulma. Gulma adalah rumput liar yang sering mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman padi, dan tumbuhan gulma pada lahan di area tanaman padi akan mengakibatkan efek negatif karena menjadi sarang inang bagi hama dan penyakit. Jika rumput atau gulma tidak dibersihkan, akibatnya tanaman padi akan menjadi kurus, kerdil, kurang subur karena persaingan dalam pengambilan unsur hara ataupun sinar matahari untuk fotosintesis tanaman padi. Oleh karena itu, gulma atau rumput liar yang ada di area sawah harus dibasmi agar tidak berkembang lebih banyak serta tidak menyebabkan gangguan pertumbuhan tanaman padi yang mengakibatkan kerugian bagi petani padi. Untuk mengatasi gulma atau rumput liar pada tanaman padi, ada 3 cara yang biasa dilakukan oleh petani padi. Yang pertama itu dengan cara mengambil atau mencabut rumput, istilah Sundanya ngerambet. Yang kedua yaitu dengan menggunakan alat gosrok di setiap atau di tengah-tengah jarak tanam. Dan yang terakhir menggunakan herbisida atau obat rumput yang tidak mematikan tanaman padi. Keuntungan mencabut atau ngerambet rumput di area persawahan tanaman padi dan juga menggunakan alat gosrok ketika membasmi rumput pada tanaman padi yaitu bisa menyuburkan tanah dan bisa juga menumbuhkan akar-akar baru pada tanaman padi. Tanaman padi yang sudah dibersihkan rumputnya melalui cara pencabutan rumput atau menggunakan alat gosrok, tanaman padi akan lebih subur, tunas-tunas baru ataupun anakan produktif tanaman baru akan keluar lebih banyak. Sebaiknya setelah dilakukannya ngerambet atau pencabutan rumput di area sawah tanaman padi dan juga menggunakan alat gosrok, pembersihan gulma pada tanaman padi, teman-teman langsung memberikan nutrisi pemupukan yaitu menggunakan NPK ataupun nutrisi daun. Akan terlihat tanaman lebih subur, anakan produktif juga lebih banyak. Dan keunggulan menggunakan herbisida atau racun rumput yang selektif pada tanaman padi, pembersihan gulma atau rumput di areal sawah tanaman padi akan lebih luas dan lebih cepat. Karena begitu disemprot tanaman padinya hidup, rumputnya mati. Ketika menggunakan racun rumput yang selektif atau herbisida yang selektif untuk tanaman padi, sebaiknya lahan sawah teman-teman dikurangi airnya, dikondisikan macak-macak sedikit saja airnya, karena apabila airnya terlalu banyak dan lahannya terlalu kering akan mengurangi kerja dari herbisida tersebut
dan pada akhirnya rumputnya tetap tumbuh subur dan tidak mati. Untuk jenis atau produk dari herbisida yang selektif yang biasa dipakai teman-teman petani di lapangan, yaitu yang pertama Serendi Nugras. Sebetulnya menggunakan Serendi saja sudah cukup apabila kondisi airnya macak-macak. Namun dalam kondisi yang tanahnya kering, sebaiknya dicampur atau dimix dengan menggunakan Nugras. Untuk takaran Serendi, 1 bungkus bisa dijadikan untuk 3 tangki, dan apabila dicampur dengan Nugras, teman-teman bisa menggunakan takaran 25 ml sampai 30 ml per tangkinya. Racun rumput selektif untuk tanaman padi yang kedua yang biasa dipakai teman-teman petani yaitu Broad Plus. Broad Plus adalah herbisida selektif yang biasa dipakai teman-teman petani padi, memiliki 3 bahan aktif. Ketika teman-teman menggunakan Broad Plus pada tanaman padi, bisa menggunakan takarannya 1 bungkus dijadikan 1 sampai 3 tangki. Dan keuntungan menggunakan Broad Plus juga bisa dicampur dengan pupuk. Apabila teman-teman menggunakan Broad Plus dengan pencampuran pupuk tabur, bisa menggunakan takaran atau dosis 5 sampai 8 bungkus untuk 1 hektarnya. Obat rumput selektif yang biasa dipakai teman-teman petani padi selanjutnya yaitu Restar Extra 89 OD. Bentuk formulasi dari racun ini yaitu berupa larutan dalam minyak yang berwarna putih keabu-abuan yang bisa disuspensikan ke dalam air. Racun rumput Restar Extra 89 OD ini memiliki 2 bahan aktif yaitu ektoksisulfuron dan fenosaprop. Restar Extra 89 OD ini biasa dikenal oleh teman-teman petani juga racun rumput padi cap banteng. Racun rumput Restar Extra 89 OD ini bisa diaplikasikan pada umur 7 hari sampai 15 hari setelah tanam. Ketika teman-teman menggunakan Restar Extra 89 OD ini bisa menggunakan takaran 25 sampai 30 ml per tangki 16 liter. Selanjutnya yaitu herbisida Novlek. Novlek adalah herbisida sistemik purna tumbuh yang biasa digunakan teman-teman petani padi untuk mengendalikan gulma pada area padi sawah. Racun rumput ini memiliki karakteristik yaitu bentuknya pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning. Herbisida Novlek adalah herbisida selektif cocok untuk tanaman padi dengan cara tabur benih langsung atau tabela maupun pindah tanam. Novlek juga bisa mengendalikan gulma yang resisten terhadap herbisida lain dan aman untuk tanaman padi. Novlek juga dikenal oleh teman-teman petani adalah herbisida sultan karena harganya cukup mahal. Ketika teman-teman menggunakan Novlek, bisa menggunakan takarannya 50 ml per tangki ukuran 16 liter air. Dan usahakan kondisi lahannya macak-macak agar tanaman padi tetap aman, rumputnya mati. Demikianlah video mengenai beberapa jenis herbisida atau racun rumput yang selektif untuk tanaman padi. Rumputnya mati, tanaman padinya aman, subur, dan tetap hidup, menghasilkan panen yang maksimal. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula, dan terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga pada teman-teman yang mau mensubscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.